Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah evaluasi biologis komponen pangan. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan sesi diskusi ya tentang analisis evaluasi biologis komponen pangan. Nah, pada diskusi kali ini saya mewakili dari Bu La, Bu Uliarti, Bu Irma itu berharap sekali partisipasi aktif dari mahasiswa sekalian dalam berpendapat, menyampaikan pendapat, kemudian bagaimana merespon argumen-argumen yang disampaikan oleh kawan-kawannya. Jadi sekali lagi saya sangat berharap sekali partisipasi aktif dari kalian karena ini ada juga poin penilaian di sini. Nah, nanti di sini kegiatan kita akan dimoderatori oleh Paris ya. Ya, Mudah-mudahan baik, Pak. nanti Paris sudah ini. Oke, kalau sudah siap langsung kita mulai saja. Silakan Paris. Oke, baik. Terima kasih Bapak Mursyid. Izin sebelumnya untuk dosen Bu Laf, Bu Uliarti, dan Pak Mursyid ya. Saya izin ambil alih. Baiklah kepada teman-teman semua, apakah sudah merasa siap? Dimohon untuk jawabannya. Oke, sepertinya tidak ada jawaban. Secara simbolis sudah siap ya. Oke, untuk yang pertama mungkin ini adalah pengulangan ya, bisa dipaparkan dulu untuk kelompok 1. Gimana untuk kelompok 1 boleh dipaparkan dulu materinya? Oh, atau sudah bisa share screen atau belum bisa? Sudah, ini sudah multiple nih. Oke, baik Pak. Mungkin ada paparan melalui PPT atau bicara langsung yang setidaknya lebih baik dari hari kemarin ya. Gimana nih? Belum siap, ada perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan? Halo? Sebentar Faris, kita lagi coba ini mau share screen. Oke. Oke, baik-baik. Baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang hal yang sama ya. Tentang untuk yang pertama itu yang dibahas itu adalah protein. Protein tepung tempe dibandingkan dengan tepung tepung kedelai dibandingkan secara mutunya. Mungkin kelompok 1 kalau udah bisa langsung di share screen ya. Hanya untuk mempersingkat waktu gitu. Untuk presentasi mungkin bisa 10-15 menit dan biarkan semua kelompok presentasi dulu baru kita akan diskusi. Masih ada kendala untuk kelompok 1? Iya, kayaknya lagi ada kendala jaringannya. Kalau kita kirim ke Faris saja gimana? Boleh. Bentar. Dan juga untuk kelompok lain yang merasa gangguan bisa dikirimkan ke saya pribadi untuk perwakilannya aja. Biar mempersingkat waktu gitu.
Oke, ini ada sudah yang ngirim untuk kelompok 1 ya. Saya share. Oke, baik Ananda Wahdini. Mana sudah ready untuk kelompoknya? Sudah, Faris. Oke, baik. Waktunya 10 menit ya untuk pemaparan. Sekarang jam 9.39. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wahdini. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Next, Faris. Jadi di sini kita akan membahas mengenai jumlah protein dari kedelai dan juga tempe. Berdasarkan studi yang telah kami lakukan, Izin kepada saudara Nanda, apakah mengalami gangguan? Mungkin temannya bisa nge-backup. Taruh ini. Bergerak sendiri. Kepada saudara Nanda, kelompok 1 perwakilannya mohon bersuara sebentar. Nah. Halo? Mana nih kelompok 1 yang lain? Oh, saya dapat laporan dari kelompok 1 untuk Nanda. Mati lampu, Pak, katanya, Pak. Yang lain. Yang lain gimana? Yang lain? Untuk anggota kelompok 1, di sini ada Alma, ada Novianti, ada Fani. Atau mungkin kita kasih kesempatan kelompok lain dulu ya. Karena kelompok 1 nih rata-rata gangguannya ini. Oke, mungkin kelompok 2 nih boleh nih untuk sementara waktu. Atau bisa share screen. Untuk kelompok 2 bisa nggak Faris yang share screen? Bisa. Di WA. Bisa dikirim. Di hari ya? Iya. Oke. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Halo? Langsung ke slide 4 aja. Oke, baik. Oke, dipersilakan kepada Diari ya, atau perwakilan dari kelompok 2 untuk memaparkan selama 10 menit. Ya, dipersilakan. Sebelumnya untuk Naila, apa bisa presentasi? Mungkin Naila sedang gangguan jaringan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bahan diskusi kita pada hari ini. Untuk yang pertama, adapun yang dibahas untuk nomor 1-nya yaitu bagaimana mutu atau nilai biologis protein tepung tempe dibandingkan mutu protein tepung kedelai, apa betul lebih baik?
nilai gizi protein dapat diartikan sebagai kemampuan oleh tubuh sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein tubuh. Terdapat dua faktor yang menentukan nilai gizi suatu protein, yaitu daya cerna dan kandungan asam amino esensial. Protein yang mudah dicerna atau dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan serta mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap serta dalam jumlah yang seimbang merupakan protein yang bernilai gizi tinggi. Dilihat dari kandungan asam amino pada tepung kedelai lebih lengkap dan tidak terdapat asam amino pembatas di dalamnya, sehingga mutu tepung kedelai dinilai lebih baik daripada tepung tempe. Next. Untuk yang kedua, asam amino esensial apa yang menjadi pembatas pada kedua jenis tepung ini? Untuk asam amino esensial yang menjadi pembatas pada tepung tempe adalah metionin, sedangkan untuk tepung kedelai sendiri tidak terdapat asam amino pembatas di dalamnya. Untuk skor asam amino dapat dilihat pada tabel yang pada slide sebelumnya. Next. Untuk yang ketiga, bagaimana dengan daya cernanya? Nah, dari kasus yang telah diberikan oleh Ibu, dapat dilihat bahwa pada tikus 1, yang diketahui yaitu ransum, KP ransum, KA, BK, dan juga feses serta KP feses dan KA feses. Untuk N yang dimakannya yaitu kami mendapatkan jumlah 52,5 dan kadar N ransumnya 62,5%. Sedangkan untuk yang dikonsumsi yaitu 52,5 gram. Untuk BK fesesnya 35,2 gram, KP fesesnya 37,5%, untuk kadar N fesesnya yaitu 13,2 gram. Sedangkan daya cerna semuanya yaitu 74,9%. Next. Untuk tikus 2, adapun N yang dimakan yaitu 56,25 gram, sedangkan kadar N ransumnya yaitu 62,5%. Untuk N yang dikonsumsi 56,20. Untuk BK fesesnya 45 gram, KP fesesnya 25%, sedangkan kadar N sehingga didapatkan daya cerna semuanya 80%. Next. Untuk tikus 3 yang tidak yang si protein atau non protein, maka yang dicari pertamanya yaitu BK feses. BK feses didapatkan yaitu 22,5 gram, sedangkan NFK-nya atau 1,68,75 gram. Maka didapatkan daya cerna sejati untuk tikus 1 yaitu sebelumnya untuk rumus daya cerna sejati yaitu yang dikonsumsi dikurang kadar N feses yang dikonsumsi dikali 100%. Didapatkan untuk tikus 1 84%, 8%. Next. Mungkin untuk selanjutnya, apakah Naila sudah bisa melanjutkannya? Bisa deh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya di hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam dikarenakan di sini ada pemadaman bergilir sehingga jaringan saya tidak stabil. Baiklah, untuk PDCAAS-nya, pada PDCAAS tikus pertama itu didapat 100 dikali 84% dengan nilainya 84, dan kemudian PDCAAS keduanya itu 23 dikali 88% sehingga didapat 20,24. Dari hasil PDCAAS dapat dilihat bahwa kelompok isolat memiliki protein yang lebih tinggi yaitu 84 sehingga memiliki kemampuan mencerna lebih baik jika dibandingkan dengan tepung tempe yang memiliki nilai PDCAAS-nya lebih rendah yaitu 20,24. Next. Sebelumnya moderator ini lanjut ke kasus kedua apa bagaimana? Ini
boleh di stop dulu mungkin ya untuk kelompok lain dulu ya, biar bergantian nanti. Oke, baiknya lanjut ke kelompok 3 dulu, kita kumpulkan semua materinya. Dimohon untuk para forum untuk mendengarkan dengan seksama, dengan dicatat, agar punya kalian itu sama atau tidak, itu bisa kita diskusikan nanti di sesi selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 ya, boleh memaparkan untuk hasil diskusinya tentang ini. Bagaimana kelompok 3? Bisa langsung saja untuk mempersingkat waktu. Baiklah Faris, sebelumnya izin share screen ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terlebih dahulu studi kasus pada hari ini. Next. Dari segi gizi protein hewani memiliki komposisi protein yang lengkap dari protein nabati, akan tetapi protein hewani harganya mahal, tidak terjangkau, oleh karena itu perlu dievaluasi mutu protein bahan nabati. Kacang kedelai adalah salah satu sumber protein nabati yang mengandung protein tinggi 40-50%. Tempe dan isolat protein kedelai adalah salah satu hasil olahan kedelai. Tempe adalah olahan kedelai yang bergizi dan murah dari kedelai dan penerimaan tidak diragukan lagi, akan tetapi daya simpannya rendah. Pengolahan tempe menjadi tepung tempe dapat dimanfaatkan sebagai makanan pendamping ASI, sebagai makanan tambahan untuk pembuatan produk roti, dan lain-lain. Permasalahannya bagaimana mutu nilai biologis protein tepung tempe dibandingkan mutu protein tepung kedelai. Apa betul lebih baik? AAE, apa yang menjadi pembatas pada kedua tepung ini, kemudian berapa skor asam amino tepung tersebut. Bagaimana dengan daya cernanya dari perhitungan skor asam amino yang dikoreksi, mana yang lebih baik mutunya? Jelaskan. Di bawah ini disajikan profil asam esensial amino, isolat protein, dan tepung tempe beserta pola asam amino referensi serta prosedur dan data untuk pengujian daya cerna. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maya Utan. Baiklah, ini merupakan tabel profil asam amino isolat protein kedelai, yang mana asam amino pembatas dari isolat protein kedelainya ini itu metionin, yang mana skor asam aminonya itu 102. Kemudian ini merupakan tabel profil asam amino tepung tempe, yang menjadi asam amino pembatasnya itu metionin, yang mana skor asam amino yaitu 23,2. Nah, dari hasil perhitungan skor asam amino yang menjadi asam amino pembatas dari tepung kedelai dan tepung tempe yaitu metionin. Yang mana tadi sudah saya jelaskan, yaitu pada isolat protein kedelai itu nilainya 102, sedangkan tepung tempe itu 23,2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria Sani. Kemudian pada kelompok tikus yang diberi makan menggunakan ransum yang menggunakan protein isolat protein. Semua kelompok tikus diberi makan menggunakan ransum yang mengandung protein uji 10% dari berat kering dengan kadar air ransum 25%. Jumlah ransum yang dihabiskan tikus kelompok 1, 112 gram. Jika feses yang dihasilkan oleh kelompok 1, 40 gram, dengan Ka feses 12% dan kadar protein 6%. Jadi dapat di berat kering ransum sebesar 84 gram, Kp ransum sebesar 8,4 gram, kadar
N ransum sebesar 62,5%, IN 52,5 gram, dan daya cerna semu sebesar 74,85%. Kemudian pada feses, diketahui 40 gram dengan Ka feses 12% dan kadar protein 6%. Berat kering feses sebesar 35,2 gram, N feses 37,5%, kadar N feses sebesar 13,2 gram. Daya cerna sejati. Pada perlakuan kelompok ketiga, di mana tikus yang diberi makan menggunakan ransum yang tidak mengandung protein didapatkan feses non-protein 25 gram dengan Ka feses 10% dan kadar protein 1,5%. Maka BKFK sebesar 22,5 gram, NFK sebesar 9,375%, NFK 2,11 gram, dan DC true atau sejati sebesar 78,88%. PDCAAS sebesar 100, PDCAAS daya cerna yaitu 78,85. Next, kemudian dijelaskan oleh Saudara Setia. Kelompok tikus yang diberi makan menggunakan ransum mengandung protein tepung tempe. Semua kelompok tikus diberi makan menggunakan. Ini sudah pembahasan 2 ya? Belum, Faris. Oh belum, oke baik. Semua kelompok tikus diberi makan menggunakan ransum yang mengandung protein uji 10% dari berat kering dengan kadar air ransum 25%. Sedangkan ransum yang dihabiskan oleh kelompok 2 120 gram. Jumlah feses dari tikus 2 adalah 50 gram dengan Ka feses 10% dan kadar protein feses 4%. Penyelesaian, berat kering ransum jumlahnya 90%, berat kering ransum 90 gram, Kp ransum 9 gram, kadar N ransum 62,5%, IN 56,25 gram, berat kering feses itu 45 gram, N feses 37,5%, kadar N feses atau Fn sama dengan 13,2 gram. Next, daya cerna sejati. Pada perlakuan kelompok ketiga di mana tikus yang diberi makan menggunakan ransum yang tidak mengandung protein didapatkan feses non protein 25 gram dengan Ka feses 10% dan kadar protein 1,5%. Maka BKFK 22,5 gram, NFK 9,375%, NFK sama dengan 2,11%. Daya cerna sejati sama dengan 83,75%. PDCAS asam metionin 23,2, PDCAS-nya sama dengan 19,43. Pada kelompok 1, PDCAS-nya adalah 78,88% kali 100 sama dengan 78,88. Kelompok 2, PDCAS-nya adalah 83,75% dikali 23,2 sama dengan 19,43. Berdasarkan hasil perhitungan PDCAAS, pada isolat protein kedelai lebih tinggi dibandingkan dengan tepung tempe, sehingga isolat protein kedelai memiliki mutu dan daya cerna yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung tempe. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 4 ya. Untuk pemaparan dipersilakan pada kelompok 4 waktunya selama 10 menit dimulai dari jam 9.58 ini. Baik, terima kasih. Faris, izin sebentar. Tolong share screen kan, Riz? Oke, baik-baik.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Boleh besarin nggak? Bisa, maaf, sebentar. Bukan yang ini, apa ini? Oke. Oke, ini ya. Baru dikirim. Baiklah. Dipersilakan kepada kelompok 4 untuk pemaparannya ya. Baik, saya sini akan menjelaskan pembahasan yang pertama. Next, Riz. Bagaimana mutu nilai biologis protein tepung tempe dibandingkan dengan mutu protein tepung kedelai, isolate protein apa betul lebih baik? Menurut et al. 1967, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah protein dengan jumlah mineral antara tempe dan kedelai. Namun, terdapat perbedaan antara jumlah asam amino bebas tempe yang lebih tinggi, yaitu sekitar 8,5 kali dibandingkan dengan kedelai. Perbedaan lainnya yang signifikan yaitu penambahan jumlah serat setelah kedelai difermentasi menjadi tempe. Perlu diketahui, setiap 100 gram tempe kedelai mengandung 20,8 gram protein, 8,8 mg lemak, 1,4 mg serat, 155 mg kalsium, 326 mg fosfor, 4 mg zat besi, 0,19 mg vitamin B1, dan 34 mg karoten. Menurut protein tempe, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedelai rebus. Tempe memiliki padatan kelarutan sebesar 34%, sedangkan untuk kedelai rebus yaitu 6,5%. Minuman bebas 7,3 sampai dengan 20% pada tempe, sedang kedelai rebus yaitu 0,5%, serta daya cerna pada tempe sebesar 83%, sedangkan pada kedelai rebus yaitu sebanyak 75%. Next. Baik, sebentar. Next. Kamu dipencet. Oke, baik. Sudah. Proses fermentasi yang terjadi pada tempe berfungsi untuk mengubah senyawa makromolekul kompleks yang terdapat dalam kedelai seperti protein, lemak, dan karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti peptida, asam amino, asam lemak, dan monosakarida. Jika dilihat dari kandungan asam amino pada tepung kedelai lebih lengkap dan tidak terdapat asam amino pembatas di dalamnya, sehingga mutu tepung kedelai dinilai lebih baik dari tepung tempe. Next. Oh, baik. Ntar ada masalah. Oke, lanjut. Lanjut pada kelompok 4. Beberapa skor asam amino AAS tepung kedelai dan tepung tempe tersebut, di mana skor asam amino pada isolate protein seluruhnya mendapat nilai 100. Hal ini dikarenakan kadar asam amino pada isolate protein kedelai lebih besar dibandingkan dengan FHO atau WHO preferensi. Dengan menggunakan rumus skor asam amino, yaitu skor asam amino di mana jumlah AAE pada protein sampel dibagi dengan jumlah AAE pada protein standar dikali dengan 100. AAE pada isolate protein adalah 100 atau 102,4. Sedangkan untuk AAS pada tepung tempe yaitu 23,2. Next.
yang pertama itu asam amino pembatas isolat protein kedelai, itu tidak ada. Sedangkan untuk pada tepung tempe terdapat yang pertama itu histidin 62, kemudian ada isoleucin 95, kemudian ada leucin 63 yaitu asam amino pembatas kedua, kemudian ada lisin 44 yaitu asam amino pembatas pertama, kemudian ada metionin 23, kemudian ada phenolalanin yaitu 45, kemudian ada treonin 63, selanjutnya ada triptofan yaitu 90, kemudian ada valin 76. Next. Maaf untuk meluruskan kembali, tetap di slide itu Faris. Untuk asam amino pembatas pada tepung tempe itu, Ya, silakan. yang merupakan asam amino pembatas pertama itu adalah metionin dengan skor 23. Mungkin di situ pada slide pada pembuatan PPT ada kesalahan penulisan. Namun untuk asam amino pembatas kedua itu terdapat pada lisin dengan skor asam amino 44. Mungkin dari slide ini itu saja sih kesalahannya. Lanjut. Oke, Dia. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Aksal. Next. Di sini terdapat perhitungan dari daya cerna protein sejati, di mana dapat disimpulkan di sini dari perhitungannya bahwasanya untuk daya cerna tempe lebih baik. Mungkin begitu. Next. Oke, baik. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kualitas protein AAE dan daya cerna protein pada isolat protein lebih baik dibandingkan dengan kualitas protein dan daya cerna protein pada tepung tempe. Terlihat juga dari skor asam aminonya, skor asam amino yang isolat kedelai lebih tinggi dibandingkan dengan tepung tempe. Terima kasih. Oke, baiklah kepada teman-teman semua nih, sudah memaparkan semua presentasinya. Untuk pembahasan yang pertama ya, stop share dulu. Oke. Kepada sebelum memulai diskusi atau adu argumen atau sebagainya, saya sebagai moderator ingin melihat dan teman-teman lain juga mencatat pemaparan kesimpulan untuk pembahasan yang pertama gitu. Jadi itu adalah inti pokok dari pembahasan kalian. Itu bisa saja berbeda dari kelompok lain dan juga dan juga bisa dipaparkan dari kelompok 2 mungkin atau kelompok 2 dulu. Untuk pemaparan kesimpulan secara garis besar saja untuk pembahasan nomor 1 ya. Oke, baik, dipersilakan. Pada kelompok 2. Baik, mungkin saya akan mewakili pemaparan kesimpulan dari kelompok 2 secara garis besarnya, yaitu jika dilihat jadi dapat disimpulkan bahwa nilai mutu isolat protein kedelai lebih tinggi dibandingkan dari nilai mutu tepung tempe berdasarkan hasil perhitungan PDCAAS-nya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Diari Fitri. Jadi untuk kesimpulan nomor 2 itu nilai protein dari kedelai ya lebih tinggi berdasarkan dari nilai PDCAAS-nya. Iya. Oke, baiknya kelompok 4 gimana kesimpulannya? Pada kelompok 4 untuk memaparkan kesimpulannya secara garis besar, belum secara rinci. Secara garis besar dulu untuk mengerti pokok inti dari pembahasan 1 ya. Baiklah, dipersilakan pada kelompok 4. Atau gini aja, Faris, bilang ya, kelompok mana yang berbeda dengan yang kelompok 1 tadi kesimpulannya. Boleh. Dari kelompok 2, kelompok Diari Fitri telah memaparkan bahwa nilai kedelai lebih tinggi dari nilai tepung tempe ya, berdasarkan nilai PDCAAS-nya. Mungkin dari teman-teman bisa menyanggah atau membenarkan juga boleh, menyarankan
atau berbeda pendapat. Nah, kalian bisa bertanya gitu, adu argumen. Nah, silakan pada kelompok-kelompok yang merasa janggal gitu terhadap kelompok 2. Dipersilakan. Izin Faris. Ya, Nanda Wahdini. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1. Oke. Ingin bahwa kesimpulan dari kelompok kami berbeda dengan kesimpulan dari kelompok Jari, di mana kesimpulan dari kelompok kami yaitu nilai gizi protein tepung tempe lebih baik dibandingkan dengan isolat protein kedelai. Karena berdasarkan dari perhitungan PDCAS yang kami dapatkan bahwa nilai dari PDCAS tepung tempe lebih tinggi dibandingkan dari kedelai. Karena seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi nilai PDCAS-nya, maka semakin baik pula nilai gizi proteinnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dari Nanda Wahdini tadi berbeda pendapat ya, bahwa tempe lebih baik dari kedelai. Padahal sama-sama perhitungannya dari nilai PDCAS-nya. Mungkin dari Fitri akan bisa memaparkan dari kelompok 2-nya, memaparkan siapa? Siapa nih? Saya Nelatul Fadilah. Nelatul, boleh, silakan. Berdasarkan dari hasil PDCAAS yang kami dapat juga tepung isolat protein kedelai itu juga memiliki nilai yang lebih tinggi daripada tepung tempe, karena nilai PDCAAS untuk isolat protein sendiri itu 84 dan untuk tempe itu 20,24. Kan tadi saudari Nanda juga bilang kalau semakin tinggi itu semakin baik kan. Nah, kami dapatnya kalau yang kedelai itu lebih tinggi. Kemudian untuk dilihat dari kandungan asam aminonya juga pada tepung kedelai lebih lengkap dan tidak terdapat asam amino pembatas di dalamnya. Sehingga menurut kami mutu tepung kedelai dinilai lebih baik dari tepung tempe. Sekian. Oke, baik. Nah, sebelumnya Naila itu dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 2 menambahkan pembahasan dari di hari tadi. Oke, baik. Gimana untuk Nanda Wahdini, ada penjelasannya lagi atau menyanggah? Iya, Faris. Tadi kan saudari Naila bilang bahwa pada tepung kedelai tidak ada pembatas, asam amino pembatas. Ya. Sedangkan yang kami peroleh bahwa asam amino isolat protein kedelai itu mempunyai asam amino pembatas, yaitu metionin dengan skor kimia 2,5 dan asam amino keduanya yaitu pembatas keduanya yaitu lisin dengan skor kimia 9. Bagaimana kenapa saudari Naila bilang kenapa tidak ada pembatas pada isolate protein kedelai? Maaf sebelumnya kalau boleh menyanggah Faris. Sebelumnya Faris. Oke, baik. Saudara Atsal mungkin boleh terlebih dahulu. Saya dari kelompok 4 sebagai perwakilan, mungkin untuk kelompok Nanda Wahdini tadi ada ya rumus untuk mencari skor asam amino. Itu kan kelihatan tabelnya, mungkin bisa di-share sebentar, Riz. Kalau mungkin dari kelompok Nailatul, kelompok Maya dan kelompok saya berbeda untuk penilaian skor asam amino, termasuk dari rumus pencariannya. Mungkin itu yang menjadi alasan kenapa untuk skor asam amino pada tepung tempe dan kedelai itu berbeda dari ketiga kelompok ini dibandingkan dengan kelompok Nanda. Mungkin bisa di-share, Riz. Oke, baik. Untuk tabelnya ya. Izin Saudara Faris, sebentar Saudara Rakas, karena ini belum selesai. Oke? Oh, bukan. Untuk tabel ya. Tabel asam amino. Kelompok Nanda tadi, Riz. Oke. Yang di PPT-nya. Sabar.
Sebentar. Hilang. Oke, baik, sudah ketemu. Faris, ini baru kasus 1 ya? Ya, Bu. Ya, Pak. Oke, waktunya 10 menit lagi ya, kira-kira ya. Oke, baik. Nah, mungkin saudara Asal bisa. Nah, itu kan kalau isolat protein kedelai itu nilainya dia untuk ketentuan FAO dan WHO itu kan nilai dari isolat protein kedelai udah di atas semua kan, udah di atas nilai referensi, dan dapat juga disimpulkan bahwasannya kalau untuk jika nilai asam aminonya sudah melewati referensi FAO dan WHO itu dapat dikatakan bahwa nilainya itu 100. Otomatis kan dengan menggunakan rumus jumlah asam amino esensial pada protein sampel dibagi jumlah asam amino esensial pada protein standar dan dikali 100. Berarti untuk asam amino pembatas pada isolat protein itu tidak ada. Itu yang mungkin menunjukkan bahwasannya untuk skor asam amino protein kedelai itu lebih baik dibandingkan tempe. Sedangkan pada tempe untuk asam amino pembatasnya yang pertama ada metionin dan yang kedua ada lisin. Itu juga dapat dicari bahwasannya pada FAO dan WHO itu nilainya lebih tinggi dibandingkan nilai-nilai asam amino pada tepung tempe. Mungkin itu sih dari kelompok yang berbeda dengan Anda itu mungkin bisa menambahkan kenapa alasannya berbeda hasilnya dengan kita. Itu saja, Haris. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Acal. Tadi Acal membahas tentang untuk tempe itu asam aminonya metionin dan lisin. Dan untuk tepung kedelai itu tidak ada pembatas. Oke, mungkin saudara Rakas boleh memaparkan argumennya. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya hanya ingin menjawab yang dibilang oleh saudara Nana saya. Hanya ingin menjawab tadi, apakah di kedelai itu tidak ada pembatas, asam amino pembatasnya menjadi pembatas. Sebenarnya emang tidak ada di kelompok saya. Untuk kedelai. Ya, mohon maaf sebelumnya moderator. Dan udah dijawab juga oleh saudara Aksal kalau asam amino esensial yang jadi pembatas pada tepung tempe itu ada metionin, sedangkan pada kedelai itu tidak ada terdapat asam amino pembatas. Jadi apa landasan dasar kelompok Nandawadini itu mengatakan kalau tepung kedelai itu mempunyai asam amino pembatas seperti metionin tadi? Apakah itu nggak kebalik gitu loh? Terima kasih saudara Faris. Saya dari kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok yang merasa ini ya, bahwa kebalik itu kata saudara Rakas itu ya, bahwa tempe tidak mempunyai asam amino pembatas. Mungkin bisa argumen yang terakhir ini. Soalnya waktunya sudah mau habis. Dipersilakan untuk memaparkan dan bisa ditarik kesimpulan nanti. Oke, baik. Dipersilakan. Tadi mungkin saudara Rakas menambahkan mungkin kurang lebih sama dengan saudara Atsal ya. Kurang lebih sama. Menambahkan. Baik sekali untuk saudara Rakas, terima kasih, dan saudara Atsal juga terima kasih. Oke, kepada kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kelompok Maya itu di mana? Ya, kelompok sepertinya sama itu. Mungkin bisa meyakinkan bahwasannya yang dibuat itu benar. Dan ini baru pembahasan 1. Masih ada pembahasan berikutnya.
Oke. Dipersilakan. Kalau tidak ada, belum nemu jalan titik temunya ini. Masih rancu. Ditanya aja pendapat Nanda, gimana dengan kelompok yang lain? Setuju atau tidak? Atau memang diakui ada Ya. kesalahan gitu gimana? Gimana? Pada kelompok Nanda Wahdini, apakah ada kesalahan atau masih bersikukuh atas Oke, argumen? Kak. Saya masih tetap pada argumen saya. Tadi kan saudara Asal bilang bahwa nilai itu pembatasnya kan dilihat dari WHO. Sedangkan kami melihat dari asam amino pembatas itu melihat dari nilai terendah di skor asam amino. Jadi kami menggunakan rumus untuk mencari asam amino pembatasnya, yaitu kadar asam amino esensial protein sampel dikurang dengan kadar asam amino esensial protein standar dibagi dengan kadar asam amino esensial protein standar dikali 100. Makanya kami mendapatkan hasil bahwa asam amino pembatas pada isolat protein kedelai adalah metionin dengan skor kimia 2,5 dan asam amino pembatas kedua yaitu lisin dengan skor kimia 9. Apakah ada perbedaan rumus dengan Asal? Ya, tentu saja ada. Karena untuk rumus skor asam amino itu tidak ada pengurangan. Untuk kelompok saya sendiri menggunakan rumus jumlah asam amino esensial pada protein sampel dibagi jumlah asam amino esensial pada protein standar, yaitu yang FAO dan WHO, kemudian dikali 100. Itu aja. Oke, baik. Baiklah, untuk teman-teman, mungkin di sini yang bisa kita ambil ya, untuk pembatas yang menjadi masalah itu kan pembatas asam aminonya, ada yang bilang kebalik atau gimana. Mungkin di sini saya dapat menyimpulkan untuk kelompok 4 dan kelompok Nanda Wahdini ya, itu mungkin berbeda rumus. Untuk perbedaan itu kan mungkin bisa nanti dibahas mungkin dengan dosen-dosen yang ada. Izin Pak, Ibu sebelumnya, mungkin bisa dibahas nanti. Untuk sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kedua. Oke, baiklah, kepada tadi sudah dari kelompok, gimana kelompok 1? Apakah udah ready? Udah ready? Tadi soalnya nggak ada suaranya gitu. Gimana untuk kelompok 1? Iya, udah ready. Kawan saya udah mau share screen. Oke, baik. Bisa share screen kan? Ya, dipersilahkan pada kelompok 1 untuk mempersingkat waktu. Waktunya hanya 10 menit untuk setiap pemaparan. Untuk semua pemaparan nggak 10 menit itu? Bukan setiap ya, Bu? Ya Pak Mursid. Oke, mungkin bisa juga seperti itu, Bu. Boleh, ya, untuk semuanya lah, biar ya. Karena sudah ini kan, tidak usah dibaca per ini Ya, lagi betul. ya. Ya, langsung kesimpulannya apa hasil diskusinya? Oke, baik. Oke. Dipersilakan pada kelompok 1 untuk memaparkan terlebih dahulu. Mungkin ada nanti kelompok lain yang sama bisa langsung, atau yang berbeda langsung diiniin aja. Langsung diskusi saja nanti. Baiklah, sekarang saya akan mau membahas tentang diskusi yang kedua, yaitu tentang pengujian secara in vivo. Next nih. Jadi kesimpulan yang kami dapat setelah melakukan pengujian secara in vivo yaitu berdasarkan nilai biologisnya, nilai biologis tepung tempe lebih tinggi dibandingkan isolat protein kedelai, yang artinya tepung tempe lebih baik nilai biologisnya karena semakin besar nilai biologis maka semakin kecil jumlah protein yang diubah menjadi urea, yang artinya semakin besar nilai biologis semakin banyak protein yang ditahan oleh tubuh dan semakin tinggi pula nilai biologisnya. Yang kedua yaitu nilai NPU-nya. Nilai NPU itu menggambarkan bagaimana protein dikonsumsi dan dapat dipertahankan oleh tubuh.
Yang selanjutnya itu VCE-nya, tepung tempe memiliki mutu protein yang lebih baik dibandingkan isolat protein kedelai karena semakin tinggi nilai FCE-nya maka semakin baik mutunya karena untuk pertambahan berat badan yang cukup besar hanya memerlukan sejumlah kecil ramsum yang perlu dikonsumsi. Untuk nilai pernya yaitu besar rasio protein dalam bahan pangan yang mempengaruhi berat badan. MPR yaitu besarnya kenaikan berat badan yang kita bandingkan dengan komponen protein dibagi asupan protein. Maka dari pengujian secara in vivo juga kami memperoleh bahwa nilai mutu isolat protein tepung tempe lebih bagus dibandingkan isolat protein kedelai. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok Nanda Wahdini ya. Gimana pada kelompok lain? Apakah ada yang sama atau ada yang berbeda gitu? Atau yang sama bisa menambahkan atau membenarkan perkataan dari saudari Nanda Wahdini, atau yang berbeda bisa langsung berargumen di sini kenapa bisa Faris, berbeda gitu. Mungkin langsung ke kelompok 2, 3, 4-nya juga sekalian nanti pas. Oh, sekalian aja, Pak? Sekalian aja. Oke, baik. Dipersilakan kepada kelompok 2. Sebelumnya bisa tolong share screen-nya, Pak Haris. Oke. Bisa langsung ke slide 13 saja mungkin. Oke, baik. Jadi menurut kami dari tabel terlihat ada beberapa parameter dengan nilai yang berbeda-beda, tapi nilai tersebut tidak berbeda nyata. Pada NPR dan PER, isolat protein lebih tinggi nilainya dibanding tepung tempe. Pada biology value dan NPU dan FCE, tepung tempe lebih tinggi, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan kualitas mutu terbaik antara tepung tempe dengan isolat protein, karena parameter-parameter tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai mutu isolat protein lebih tinggi dibandingkan dari nilai mutu tepung tempe berdasarkan hasil perhitungan PDCAAS. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 2. Dan selanjutnya mungkin bisa langsung dipaparkan oleh kelompok 3. Kelompok 3. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kedua. Setelah dilakukan analisis terhadap data in vivo, ternyata penafsiran nilai biologisnya berbeda dengan penafsiran menggunakan PDCAAS. Apabila diuji secara in vivo, didapat penafsiran bahwa isolat protein dan tepung tempe memiliki mutu protein yang sama. Artinya, sama-sama dapat digunakan untuk pertumbuhan hewan, coba, dan mempunyai kandungan nitrogen yang dapat dicerna dengan baik dan dimanfaatkan oleh tubuh. Perbedaan penafsiran antara perhitungan PDCAAS dan pengujian ini in vivo ini dikarenakan tidak semua protein dari bahan pangan yang telah dicerna dan diserap oleh usus tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh tubuh, sehingga daya cerna yang tinggi tidak menjamin nilai biologis akan tinggi pula. Selanjutnya, apakah ada perbedaan mutu protein tepung isolat protein dengan mutu protein tepung tempe? Menurut kami, secara keseluruhan, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan di antara parameter mutu protein pada perlakuan isolat protein dan tepung tempe. Isolat protein tidak jauh lebih bermutu dibandingkan tepung tempe. Demikian juga, tepung tempe tidak jauh lebih berkualitas dibanding isolat protein. Keduanya sama-sama dapat digunakan untuk pertumbuhan hewan coba dan mempunyai kandungan nitrogen yang dapat dicerna dengan baik dan dimanfaatkan oleh tubuh. Sekian. Oke, baik. Dari Saudari Indah Anggra ini, bahwasanya kesimpulannya tidak ada perbedaan secara signifikan ya. Oke, selanjutnya dari kelompok 4. Dipersilakan pada kelompok 4 untuk memaparkan kesimpulannya saja. Baiklah, di sini saya izin Ibu, Bapak dosen.
Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan bahwa mulai dari nilai BF dulu, kita ketahui menurut sumber Al-Matsir 2004 bahwa makanan yang mempunyai nilai BF lebih besar atau sama dengan 70% atau melebihi, maka dianggap mampu memberikan pertumbuhan terhadap hewan coba. BF tepung tempe lebih besar 99,30 daripada isolat protein yang hanya sebesar 99,25%. Kedua tepung ini sudah melebihi dari 70%, itu artinya sudah bagus untuk nutrisi pertumbuhan. Sehingga kita lihat dari kedua BF protein tersebut dengan kasein, maka dibilang tidak terlalu berbeda jauh, atau bisa juga tidak adanya perbedaan. Kemudian untuk nilai NPU, NPU dari kedua protein tersebut, tepung tempe memiliki nilai NPU yang lebih tinggi. Berarti tepung tempe mengandung protein yang lebih cepat dipertahankan serta dicerna di dalam tubuh. Namun keduanya tidak berbeda nyata, sehingga membuktikan bahwa kandungan nitrogen protein pada kedua jenis bahan ini layak untuk dapat dicerna oleh tubuh secara kasein, seperti kasein. Kemudian untuk nilai FCE, berdasarkan tabel nilai FCE tertinggi yaitu tepung tempe, berarti kasein standar dan isolat protein masih lebih mic-nya belum hidup. Untuk keseluruhannya, setelah dianalisis, bisa dibilang tidak ada perbedaan yang signifikan antara mutu protein, isolat protein dengan tepung tempe. Keduanya sama-sama bagus untuk dicerna oleh tubuh. Mungkin cukup sekian, Faris. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Fauzan untuk pemaparan kesimpulan ya dari kelompok 4 yang sama seperti kelompok 3 yang dapat diambil bahwa tidak ada perbedaan yang secara signifikan dari nilai isolat proteinnya. Dan oke, selanjutnya bagi yang merasa jawabannya berbeda nih, jawabannya berbeda dari kelompok-kelompok sebelumnya, ada yang ingin menyampaikan argumen dan menyampaikan pendapatnya gitu, terutama dari kelompok 1 dan kelompok 3 dan 4 nih, kan 3, 4 ini sama. Jadi kelompok 1 ini mengatakan bahwa tepung tempe memiliki protein lebih baik gitu, yang dapat saya ambil. Gimana kelompok 1? Iya, Faris. Apakah benar itu Iya. tepung tempe memiliki protein yang lebih, kandungan gizi yang lebih baik dari kedelai? Iya, karena menurut studi kasus yang telah kami lakukan, nilai dari protein tempe lebih bagus. Karena dilihat dari pengujian dari awal mengenai asam amino pembatas, tentang PDCAAS-nya, bahwa dari tempe itu lebih tinggi. Dan sekarang di pengujian secara in vivo juga dilihat dari nilai BF, NPU, dan PCE-nya bahwa protein tempe lebih tinggi, meskipun mereka mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Tetapi kan tetap adanya perbedaan di antara keduanya. Kan sudah dijelaskan juga tadi bahwa semakin tinggi nilai biologisnya, maka semakin tinggi mutu protein tersebut. Di mana di sini dari nilai biologis, NPU, dan PCE-nya lebih tinggi dari tempe, lebih tinggi daripada kedelai. Di mana kelompok Dea juga tadi atau Naila juga mengatakan bahwa tempe juga lebih tinggi dari nilai biologisnya. Makanya saya mempertanyakan kenapa bisa mereka mengatakan bahwa kedelai lebih tinggi. Terima kasih.
Maaf sebelumnya Nanda, tapi kami kelompok 2 tidak ada menyatakan dari nilai parameter-parameter antara BV, NPU, FCE, PER, dan NPR itu kami tidak ada mengatakan bahwa nilai tepung tempe lebih baik daripada tepung kedelai. Bahkan kami mengatakan, kami mengatakan bahwa dari tabel dilihat ada beberapa parameter dengan nilai yang berbeda-beda, tapi nilai tersebut tidak berbeda nyata. Sehingga pada NPR dan PER isolat protein lebih tinggi. Tapi sedangkan pada BV, NPU, dan FCE tepung tempe memang lebih tinggi. Tetapi itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan kualitas mutu terbaik, dikarenakan parameter-parameter tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi sebelumnya kami tidak ada mengatakan bahwa tepung tempe lebih baik daripada tepung kedelai. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Diari Fitri. Jadi untuk kelompok dari Fitri atau kelompok 2 ya tidak ada memaparkan bahwa tempe itu lebih baik dari tepung kedelai. Jadi gimana kelompok 1 untuk penjelasannya? Kenapa bisa disampaikan bahwa kelompok 2 itu memiliki pernyataan statement yang seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan dari kelompok 1. Mungkin anggota kelompok lainnya boleh menanggapi, jangan hanya satu orang yang hanya fokus pada satu titik gitu. Karena semakin banyak titik, semakin bagus gambar kita ya kan. Jadi seperti itu. Oke, baik pada kelompok 1. Dan lagi untuk kelompok 3 gitu nah. Bagaimana 3 dan 4? Bagaimana kalian bisa menyebutkan tidak ada perbedaan yang signifikan? Apa penjelasannya gitu? Terutama kelompok 3 terlebih dahulu. Kenapa tidak ada perbedaan yang sangat signifikan? Oke, baik, dipersilakan pada kelompok 3. Atau mungkin merasa kesimpulannya salah dibandingkan kelompok 1 atau gimana gitu. Bisa dipaparkan bahwa kesimpulannya berbeda. Oke, dipersilakan pada kelompok 3 atau kelompok 4 yang mau mengambil alih terlebih dahulu. Izin menambah, Karis. Oke, Fauzan dari kelompok berapa, Fauzan? Saya dari kelompok 4. Oke, baik. Di sini tadi kan saya telah menyampaikan bahwa di kesimpulan kedua tepung tersebut tidak berbeda signifikan. Oke. Nah, kalau ditinjau dari segi tepung mana yang lebih baik, kelompok kami menyampaikan bahwa dari segi pertumbuhan tepung tempe lebih bagus dibandingkan dengan isolat protein karena kandungan asam amino esensialnya lebih lengkap dan seimbang. Sehingga apabila juga protein dari tepung tempe diberikan kepada manusia, maka sudah baik dan sudah bisa layak dikonsumsi oleh manusia. Cukup sekian, Riz. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada setiap tepung itu ada keunggulan dan keunggulannya masing-masing ya. Makanya disebut tidak ada perbedaan yang signifikan karena setiap tepung tempe maupun tepung kedelai itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada dari segi pertumbuhan, dari segi apa tadi asam amino ya. Oke, baik. Gimana kelompok 3? Ingin memaparkan pendapatnya. Dari kelompok 4 tadi ada mungkin secara tidak signifikan itu bukan berarti sama ya. Mungkin ada jauh lebih baik dari tepung kedelai, jauh lebih baik dari tepung tempe. Secara signifikan itu hampir sama. Oke, baik. Kelompok 3 bagaimana? Atau mungkin kelompok 2 merasa tidak setuju atas statement-nya dari kelompok 4 atau Fauzan. Gimana kelompok 2? Atau merasa soalnya berbeda pendapat ini? Atau kelompok 1 deh.
kelompok 1 atau kelompok 2 bisa memaparkan pendapatnya, soalnya yang telah dibilang Fauzan tadi itu sedikit berbeda. Oh, boleh diulang dari statement Fauzan. Mungkin saudara Fauzan bisa mengulang. Baik, saya akan mengulang. Tadi kan kelompok saya telah menyimpulkan bahwa kedua tepung tempe dan isolat protein itu tidak berbeda nyata. Ya. Mungkin apabila ditimbang dari tepung mana yang lebih baik, kelompok kami menyimpulkan bahwa dari segi pertumbuhan tepung tempe lebih baik dibandingkan dengan isolat protein, karena kandungan asam amino esensial pada tepung tempe lebih lengkap dibandingkan asam amino esensial pada isolat protein. Dan asam amino esensial pada tepung tempe lebih seimbang, sehingga apabila tepung tempe ini dikonsumsi oleh manusia, maka sudah layak dan baik jika dikonsumsi. Oh, jadi dari penjelasan Saudara Fauzan dapat disimpulkan, kesimpulan dari Saudara Fauzan, lebih baik tepung kedelai atau tepung tempe dari penjelasannya? Dari penjelasannya lebih baik tepung tempe karena memiliki asam amino yang lebih lengkap dan seimbang. Kalau menurut kami itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan mutu suatu tepung tempe atau isolat protein itu tidak lebih baik, karena kan kita mengetahui sebelumnya juga Bapak Ibu dosen juga sudah menjelaskan bahwa dari parameter-parameter itu sudah memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi menurut kelompok kami, jika kita berpatokan pada parameter yang ada, itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Oke, baik dari Saudara Diari Fitri. Izin Saudara Faris. Oke, disilakan pada Saudara Rakas. Saya ingin menambahkan untuk Saudari Diari dari kelompok saya. Menurut saya, seperti yang Saudari Diari tadi bilang, kelompok kami tidak mengacu kepada nilai BF, NPU, dan FCE pada tepung tempe yang lebih tinggi. Tetapi karena itu tidak bisa dijadikan tolak ukur, dan mengapa tidak bisa dijadikan tolak ukur itu telah dikatakan oleh Saudari Diari tadi. Kami lebih mengacu kepada perhitungan PDCAAS-nya. Maka dari itu kami tetap kukuh dan tetap mengatakan kalau isolat protein itu lebih tinggi dibandingkan tepung tempe dan lebih baik gitu loh. Yang ingin saya tanyakan adalah kepada Saudara Fauzan, itu mengapa Saudara Fauzan menyimpulkan kalau tepung tempe lebih sudah layak dan sudah bisa untuk dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Apakah itu berarti isolat protein tadi tidak layak atau tidak dapat dikonsumsi oleh tubuh manusia gitu? Dan Saudara Fauzan juga mengatakan asam amino esensialnya itu lebih lengkap. Bagaimana dengan adanya asam amino esensial pembatas dari tempe itu sendiri, terutama pada metionin dan lisin tadi? Begitu Saudara Faris. Oke, baik. Terima kasih. Saudara Rakas, mungkin langsung bisa dijawab dari kelompok 4. Perwakilannya atau Fauzan bisa. Atau Faris, perwakilan dari... Ya, Pak. Faris, waktunya kita 5 menit lagi ya. Oke, baik, Pak. Dipersilakan pada kelompok 4 untuk menanggapi. Tadi dari Saudari Diari Fitri dan Saudara Rakas mengatakan bahwa setiap parameter itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi tidak dipatokkan, tidak menjadi acuan bahwa itu untuk menjadi
tidak mengacu pada parameter karena memiliki kekurangan. Jadi tetap mengambil dari perhitungan PDCAAS-nya saja karena masih memiliki kekurangan itu. Jadi tidak dipilih ya untuk menentukan nutrisi atau kadar proteinnya, tapi menggunakan perhitungan PDCAAS. Nah, bagaimana nih kelompok 4 yang sudah ditanyakan tadi? Izin menanggapi, Faris. Oke, silakan Saudara Atsal. Ya, mungkin untuk meluruskan kembali yang dikatakan Fauzan ya. Dan juga tadi Bang Rakas bilang bahwasanya kelompok kami bilang untuk isolat tepung kedelai itu tidak layak untuk dikonsumsi. Sebetulnya bukan itu. Moderator. Ya, silakan. Bukan membilang tidak layak untuk dikonsumsi, tapi kelompok Saudara Atsal itu mengatakan sudah tepung tempe itu sudah lebih layak daripada isolat protein tadi. Ya, saya menanyakan berarti apakah kelompok saudara itu mengatakan kalau isolat protein tidak layak gitu loh. Bukan saya mengatakan Saudara Atsal atau kelompok Atsal itu menyimpulkan kalau isolat protein tidak layak, tapi saya bertanya. Nggak mungkin kan tadi konteksnya menanggapi tentang yang mana yang lebih baik, bukan soal kelayakan sih. Jadi untuk Fauzan tadi juga mengatakan bahwasannya yang lebih baik itu tepung tempe dibandingkan tepung kedelai. Untuk kelayakan dan untuk dikonsumsi bagus atau enggak itu dua-duanya menurut saya juga udah baik gitu. Mungkin untuk penilaian yang lebih tinggi lagi, lebih baik tepung tempe dibandingkan tepung kedelai. Itu aja sih. Oke, baik. Jadi dari kelompok 4 menyatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan kelayakan, tetapi langsung saja ke intinya ya, bahwa tepung tempe lebih baik dari tepung kedelai. Seperti itu, Saudara. Oke, untuk selanjutnya, waktu sudah menunjukkan mau habis ya, tinggal 2 menit lagi. Gimana untuk kelompok 1 atau siapa yang bisa, tapi belum nemu sih titik temu kesimpulannya ini. Moderator bisa nggak menyimpulkan dari hasil diskusi? Baik, Bu. Sebelumnya untuk kelompok 2 tadi masih bersikuku ya bahwa untuk menggunakan perhitungan PDCAAS. Oke, yang dapat saya simpulkan pada kesempatan diskusi kali ini bahwa untuk kelompok 1 dapat menyimpulkan dalam pembahasan yang kedua bahwa tepung tempe memiliki protein mutu lebih tinggi dibandingkan tepung kedelai. Lalu untuk kelompok 2 menyatakan bahwa dalam parameter-parameter masih memiliki kelemahan dan keuntungan masing-masing. Jadi tetap mengacu pada perhitungan PDCAAS yang menyimpulkan bahwa tepung kedelai ya lebih tinggi dari tepung tempe. Begitu untuk dari Fitri? Iya. Tepung kedelai, oke. Untuk kelompok 3 sama dengan kelompok 4 tidak ada perbedaan secara signifikan. Dalam perbedaan mungkin untuk kelompok 4 agak lebih berbeda sedikit setelah ada diskusi ini yang mengatakan bahwa lebih baik tepung tempe dibandingkan tepung kedelai karena lagi pula berbeda rumus gitu katanya. Oke, baik, sekian Pak, Ibu. Oke, terima kasih Faris sudah membawa kegiatan kita pada hari ini ya. Pertama, kalau dari Faris saya cukup bagus. Faris, kenapa kamu langsung matiin video? Saya lagi ngomong, kamu langsung pusat kepala rambut ya. Rambut kamu langsung berubah. Iya Pak. Pusing jadinya ya, alhamdulillah selesai gitu ya. Ya, makasih Faris sudah berusaha dengan maksimal ya.
Komentar saya sedikit nih. Bagi yang lain juga nih ya. Itu kalau membaca singkatan-singkatan itu harus paham ya. Jangan baca BK, BK, AAE aja gitu. Ada BK, AAE. Itu apa? BKFS ya. Terus kalau huruf F sama V, P itu beda ya. Ini BF itu BV, V value to V ya, bukan F. PER ya. Terus bukan PCE, F gitu. Cara baca saja kalau nanti kalian presentasi ini forum besar resmi kalau bacanya salah itu ketahuan orang nanti ya. Jadi perhatikan hal yang sekecil itu ya. Oke, kita minta komentar dari Ibu Dr. Aurelia sebagai pengampu mata kuliah ini. Kepada Ibu, kami silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Mursid yang sudah memandu diskusi ini. Itu juga kepada Faris, sudah bersedia ya. Dari sekian banyak yang ditunjuk sama Bu Uli, tidak ada yang bersedia, cuman Faris yang bersedia. Kemudian saya ingin mengomentari dari perhitungan-perhitungan tadi, masih ada yang keliru menghitung skor asam amino aja masih ada yang keliru. Coba dicek kembali. Berulang-ulang Atsal memprotes. Nanda masih kukuh gitu tuh. Nah, coba dicek kembali, coba saya nggak ingin menginikan, dicek kembali, coba buka kembali literaturnya kembali. Dari mana salahnya? Itu nilai hitung-hitungannya kalau tadi di kelompok di session 1 tadi, kelas 1 tadi itu sama hasilnya semua mereka. Nah, kalau ini berbeda-beda nih angkanya nih. Nah, angka daya cernanya, PDCAS-nya beda-beda nih. Begitu tuh. Coba dicek kembali, diulang kembali. Jadi kemudian dikonfirmasi ke kelas lain juga. Yang mana nih yang benar? Nah, kemudian coba dibuka anunya apa? Data BV-BV-nya tadi. Baik, Faris, coba share screen lagi ya, data-data BV tadi. Baik Bu, baik Bu. Baik Pak. Harusnya menghitung itu tidak salah, karena kalian diberi waktu menghitung, membuka literatur, kalau kecuali ujian tuh boleh salah, karena waktunya sedikit. Ini waktunya panjang, dan banyak, kalian kelompoknya sekian orang, begitu tuh. Jadi harus ada yang BV yang kedua. Nah, ini ya, lihat data itu, data bawah ini ya ini. Jadi saya ingin menjelaskan ini nih, pengujian secara in vivo ini. Jadi in vitro, kalau yang tadi itu kan secara in vitro tuh, walaupun daya cernanya tidak bisa digunakan secara, daya cernanya masih menggunakan in vivo, sebetulnya bisa digunakan mungkin menggunakan in vitro pakai metode asam, metode pakai pH misalnya, tapi saya nggak menemukan angka-angka untuk yang pH, jadi saya berikan ini sebetulnya bisa. Jadi ada kelanjutannya, jadi data PDCAS, pengujian mengenai PDCAS, itu saya anggap ini secara in vitro, ini in vivo-nya, ini kita ingin membandingkan nih maksudnya. Beda nggak angkanya? Ternyata beda ya, beda sekali. Nah, begitu juga ini pengujian in vivo ini ada dua metode nih, ada menggunakan keseimbangan nitrogen, mengukur keseimbangan nitrogen dari yang dimakan intake dengan feses, dengan ada juga menggunakan metode pertumbuhan, mengukur berat badan dibandingkan dengan jumlah, kalau FCE dengan jumlah ransum yang dikonsumsi, kalau PER dengan NPR itu berdasarkan protein ya, protein yang dikonsumsi. Nah, kalau kita lihat di sini, BV ini adalah berdasarkan jumlah protein yang ditahan. Jadi jumlah protein yang ditahan, kalau jumlah protein yang ditahan di sini sama ini semua nih. Artinya nilai biologisnya sama. Sama ini, sama-sama 99 semua nih. Jadi tidak ada yang berbeda nih, sama nilai biologisnya. BV itu kan biological value, sama. Karena yang ditahan, tapi ditahan belum tentu digunakan.
Makanya parameter ini saling berkaitan, saling menjelaskan. Nah, ditahan belum tentu digunakan. Nah, kita lihat dari NPU. NPU itu utilization, jadi digunakan. Dari sekian protein yang kita konsumsi, berapa yang digunakan? Ternyata tepung tempe itu digunakannya lebih bagus dibandingkan daripada isolat protein. Nah, isolat protein hampir sama dengan kasein. Itu tuh membacanya seperti itu. Nah, kalau FCE itu yang diukurkan berat badan, pertambahan berat badan. Pertambahan berat badan berdasarkan apa? Berdasarkan ransum yang berdasarkan yang dikonsumsi oleh si hewan coba. Nah, ransum yang dikonsumsi ternyata kalau kita lihat di sini pertambahan berat badannya lebih bagus dari tepung tempe. Nah, kalau PER itu bukan berdasarkan ransum, tapi berdasarkan kadar protein yang dikonsumsi, proteinnya yang berdasarkan jumlah protein yang dikonsumsinya ini kalau di PER. Sama dengan NPR, cuman NPR ini ada ini diperbaiki menggunakan yang tanpa menggunakan protein hewan yang non ransum gitu tuh, dikurangi seperti itu. Jadi ini berdasarkan protein dua-duanya. Tapi kalau ini berdasarkan jumlah yang dimakan. Oleh karena itu kita harus tahu dulu nih. Apa beda perlakuan kita? Ini perlakuan kita ada kasein, ada isolat protein, ada tepung tempe. Apa beda dari ketiga ini? Kasein itu murni. Kasein apa? Ya itu kan dari susu ya. Nah, protein susu. Kalau isolat protein itu protein kedelai yang murni. Jadi ini hampir-hampir murni dua-duanya ini murni. Hampir 98% kadar proteinnya. Hanya 2% paling yang bukan protein. Tapi kalau tepung tempe, ini kandungannya bukan saja protein. Jadi kadar proteinnya lebih rendah. Dia mengandung lemak, mengandung serat, mengandung vitamin, macam-macam kandungannya di sini. Nah, jadi dalam hal ini apa yang terjadi di sini kalau kita lihat kesemuanya sama-sama ditahan. Kalau digunakan ini ternyata tepung tempe lebih tinggi digunakannya angkanya. Nah, terbukti dari nilai FCE-nya. Ya, tepung tempe lebih bisa menaikkan berat badan dibandingkan dari isolat protein. Nah, kalau kita lihat dari sini dari PR, kalau hanya dilihat dari per proteinnya, ternyata tepung tempe lebih rendah. Begitu juga NPR. Kenapa? Karena ini per protein, karena tepung tempe itu lebih rendah kadar proteinnya daripada isolat protein. Nah, dan isolat protein isolat protein ini lebih tinggi. Ya nggak ada, memang protein murni, protein semua kalau ini. Kalau ini campuran. Jadi sehingga efisiennya ini lebih efisien digunakan walaupun kadar proteinnya lebih rendah, tapi dia lebih bisa menaikkan karena ada hal yang lain-lain di sini. Sementara di isolat protein juga masih ada, kita tahu isolat protein kan masih mengandung, walaupun sudah diolah masih ada zat anti gizinya, masih ada. Tapi kalau di tepung tempe sudah tidak ada lagi. Tuh. Jadi ini saling mendukung sebetulnya penjelasan ini. Nah, kalau dilihat dari nilai biokimia, ya sama-sama. Kalau dikatakan tadi sama-sama bisa digunakan karena nilainya semuanya mendekati nilai protein standar. Tapi kalau mana yang lebih baik untuk menaikkan berat badan, ya tepung tempe. Tuh. Menaikkan berat badan. Kalau nilai biologisnya sama. Itu jawabannya ya. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan nilai PDCAS tadi, PDCAS sebetulnya nilai PDCAS tempe ini jauh lebih rendah nih. Kalau tadi siapa yang punya, saya nggak tahu kelompoknya. Tepung tempe lebih rendah nilai PDCAS-nya, dapatnya kalau nggak salah 19 apa berapa tadi. Sementara isolat protein 78. Nah, kalau kita lihat PDCAS itu kan berdasarkan apa coba? Berdasarkan cuman dari skor asam amino dan daya cerna. Berarti kita ngelihatnya cuma dari asam amino, skor asam amino, dan skor asam amino itu kan melihat kelengkapan asam amino. Kelengkapan asam aminonya dengan daya cernanya. Nah, sementara dari daya cerna tempe itu jauh lebih rendah.
Ya, nah jadi kalau dari PDCAS tidak bisa menggambarkan, oh apakah dia lebih bagus mana, cuman lebih bagus melihat daya cerna dan kelengkapan asam amino, tapi digunakan atau tidak kan betul nggak digunakan ya untuk tubuh. Nah ya ini harus secara in vivo gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari kalian? Semua? Bisa nyambung ya? Ada pertanyaan, itu komentar saya dari apa yang kalian sampaikan tadi untuk meluruskannya. Nyambung, Bu. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya minta mungkin kita kembalikan ke Pak Mursyid. Oke, terima kasih Bu Lab atas komentarnya dan arahan tentang perbedaan pandangan tadi ya. Oke, kita minta pendapat dari Bu Uliarti. Pada Ibu kami persilakan Bu. Ya, terima kasih Pak Mursyid atas kesempatannya. Jadi secara keseluruhan diskusi ini memang masih belum bisa lebih baik ya dari yang sebelumnya minggu lalu. Itu walaupun sebenarnya dari kelihatannya dari individunya udah bertambah gitu, pemahamannya ada nambah gitu kelihatan ya. Tapi secara keseluruhan diskusinya belum dari minggu yang lalu. Dari 31 orang, 13 yang berbicara, 18 yang diem gitu. Ya silakan nanti dikoreksi kalau ada yang salah ya dari penilaian ini. Oke, 13 dari 18 yang diem. Jadi lebih banyak yang diem daripada yang berbicara. Sayang sekali ya. Oke, cuman kemudian satu lagi, tadi satu ya yang menyebutkan bisa mengekstrapolasinya ke manusia, ada nyebut gitu loh setidaknya ya, walaupun nggak jelas gitu bahwa sebenarnya kita ini menganalisis pakai tikus ini hanya sebagai sarana saja tadi ya. Sebenarnya kita ini kan untuk manusia ya. Jadi kan ada yang bilangnya cuma untuk ini aja. Coba. Iya ya, pakan tikus gitu. Tapi bukan ya. Kita bukan menguji untuk pakan tikus. Nah, jadi tadi Rakas yang ngomong untuk konsumsi manusia gitu ya. Itu poin itu sedikit sekali ngomongnya, tapi sebenarnya ke situ harus banyak dibahas. Ya, jadi kesimpulan ini gimana kesimpulannya? Kalau untuk manusia gitu kan? Berarti gimana konsumsi? Bisa bagus nggak makan tepung tempe? Untuk siapa yang bagus nih? Anak-anak dalam masa pertumbuhan boleh nggak gitu? Ya jadi ke sana. Oke gitu aja Pak Mursyid. Terima kasih Bu Uli atas ininya. Nah, selanjutnya kita minta ke Bu Irma nih sebagai komentator ya, pengamat sekaligus ini yang memberikan pendapatnya. Silakan Bu Irma. Baik, terima kasih Pak Mursyid, Ibu Lab dan Ibu Uli, teman-teman. Mahasiswa sekalian ya. Jadi ada beberapa catatan tadi mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi benar dari 13 orang yang berbicara termasuk moderatornya. Termasuk ininya ya siapa? Faris ya. Selebihnya tadi di kesempatan diskusi sudah berkali-kali diminta untuk berpendapat atau bertanya atau menjawab, tidak menyampaikan pendapat atau pertanyaan atau sanggahan gitu ya. Jadi untuk ke depan ya silahkan semuanya dibaca lagi materinya, kemudian dipahami ya sehingga ketika ada kesempatan untuk memberikan pendapat semuanya bisa mengemukakan pendapatnya, karena itu menjadi poin juga yang menjadi penilaian adalah bukan hanya kelompoknya saja tapi juga per individu. Tapi juga menjadi catatan ya, bukan berarti untuk mengambil kesempatan berbicara itu hanya membaca presentasi. Jadi jadi tadi yang saya lihat yang presentasi ya kebanyakan itu hanya membaca, sama seperti pada Pak Mursyid bilang tadi, BK itu ya kayak KA gitu-gitu kan, kita nggak tahu apakah yang membaca itu paham atau tidak maksud dari BK itu apa. KA itu apa dan lain sebagainya gitu. Karena tadi juga ada yang kelompok siapa tadi yang mengkonfirmasi ya. Jadi kelihatan banget kesimpulan yang diambil, kesimpulan yang di PPT-nya apa, ternyata yang dipahami oleh teman-temannya apa. Tadi kalau nggak salah kelompok Atsal ya. Atsal yang mengkonfirmasi bahwa itu tidak benar gitu ya. PPT-nya salah. Nah, itu kan harusnya tidak terjadi. Jadi kan ini kan kelompok. Jadi saya harapkan
untuk kedepannya, kalau ada teman-teman yang tidak paham, silahkan bertanya ke temannya yang lebih paham. Jadi secara umum kelompoknya paham semuanya, kesempatan untuk berbicaranya ada semuanya. Jadi tidak satu aja. Nah kemudian sama ini dari minggu lalu yang berbicara hanya Nanda, kemudian Diari, kemudian itu 2 doang yang dari kemarin yang saya ingat ya sama yang hari ini. Nah hari ini bertambahlah beberapa ya seperti Atsal berbicara. Kalau minggu lalu Atsal nggak berbicara. Kemudian ada Ahmad Fauzan yang bertambah tadi, ada yang memberikan komentar yang baik gitu. Kemudian ada Raka sebenarnya juga seperti itu. Jadi mohon untuk memberikan ilmunya ke teman-teman itu secara merata ya gitu ya. Walaupun memang tanggung jawabnya adalah individu ya untuk mengeksplor pengetahuannya kan masing-masing gitu. Tapi saya harapkan dalam kelompok itu bertanggung jawab juga gitu untuk memberikan ilmunya secara merata kepada teman-temannya. Paling enggak yang belum paham ditanya ke temannya yang sudah lebih paham. Seperti itu ya. Jadi kemudian sama tadi ya, kalau melihat dari konten masih banyak yang berbeda secara perhitungan maupun mengambil kesimpulan, artinya pemahamannya belum sama. Jadi silahkan nanti dieksplor kembali, dibuka kembali materi ini, kemudian untuk didalami lagi. Saya rasa itu aja Pak Mursid, saya kembalikan, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irma atas pendapatnya dan komentarnya. Ya, jadi secara keseluruhan ya tadi sudah dikomentari Bu La, Bu Uli, Bu Irma ya. Untuk kedepannya saya harap kita masih ada 1 kali diskusi lagi ya. Itu saya harap benar-benar belajar bersama, belajar kelompok ya. Kemudian kalau tidak paham bertanya. Jangan yang paham saja, yang tidak paham diam-diam saja. Ya, kalau terus dalam forum ini saya yakin sekali kalau misalnya saya tunjuk, coba apa pendapatnya si A, saya yakin bisa berpendapat sebenarnya. Cuman karena malu. Ya. Kalau malu di jalan, sesat di jalan, mutar-mutar. Kalau malu bertanya saat kuliah, tidak paham saat ujian. Kalau malu bicara dalam diskusi seperti ini, tidak dapat nilai tambahan. Nah. Jadi semua malu itu ada konsekuensinya ya. Tapi saya harap janganlah malu-malu ketika berdiskusi. Kalian seorang mahasiswa ya, masa depan bangsa ini di tangan kalian. Jadi saya harap tuh mahasiswa tuh lebih kritis dalam melihat sesuatu dan berani mengatakan sesuatu. Ya, jangan sampai yang seperti ini kalian tidak ini. Tapi secara keseluruhan saya sangat luar biasa kepada kalian sudah berubah dari kemarin, dari sebelumnya hari ini. Cukup ya Bapak Ibu untuk hari ini, mudah-mudahan kedepannya pesan saya cuma ini aja Pak Mursid, bentar Pak Mursid, ini kan masih ada dengan saya diskusi satu materi lagi. Nah, nanti mungkin hari ini apa besok saya upload saya kirim melalui grup bahan diskusinya. Kemudian saya minta mohon dipelajari benar ya. Nah kemudian yang namanya kelompok itu ya harusnya grup diskusinya tuh jalan, maksud saya begitu tuh. Kalian walaupun berjauh-jauhan, itu Zoom ini kan bisa digunakan buat diskusi. Jadi jangan anggap tidak bisa diskusi, bisa lewat Zoom. Kamu buka Zoom kayak seperti ini, kamu diskusi sama-sama per grup. Buat bersama-sama. Jadi tidak ada kata tidak bisa begitu tuh. Jadi jangan sampai ada yang tidak kebagian. Jadi setiap individu di dalam kelompok itu harus berkontribusi dalam mengerjakannya. Itu yang saya inginkan. Ya, begitu aja Pak Mursid. Ya, benar Bu ya. Karena kita ada kerjasama tim di sini. Ya. Oke, itu saja ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Oke. Saya rasa cukup sampai sini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan. Saya ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.